Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathul Laja, mahasiswa semester 1 Manajemen Pendidikan Islam kelas C dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya akan menjelaskan materi tentang etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan. Etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan. Etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam masyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencangkup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, etika yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan sekitar, yakni mengucap salam saat bertamu ke rumah orang, baik itu saudara, kerabat, maupun teman. Kemudian meminta maaf setelah kita berbuat kesalahan dan mengucapkan terima kasih saat seseorang telah menolong atau membantu kita. Pengertian etika menurut para ahli. 1. Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang filsuf asal Yunani dan murid dari Plato. Berpendapat dengan membagi etika menjadi dua pengertian, yakni terminus technicus dan maner oncutum. Terminus technicus merupakan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari problem, tingkah laku, atau perbuatan individu. Sedangkan maner oncutum merupakan pengkajian etika berkaitan dengan tata cara dan adat yang melekat dalam diri individu, serta terkait dengan baik dan buruknya tingkah laku, perbuatan, ataupun perilaku individu tersebut. 2. W.J.S. Purwodarminta. Wilfridus J.S. Purwodarminta merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia, mengemukakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia, dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. 3. Profesor Dr. R. Soegarda Puerbakawatja. Profesor Dr. R. Soegarda Puerbakawatja merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, memberikan definisi bahwa etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan juga pijakan pada suatu perilaku atau perbuatan manusia. 4. Louis O. Katzoff. Katzoff memberikan pandangan bahwa etika pada hakikatnya lebih cenderung berkaitan dengan asas-asas pembenaran dalam relasi tingkah laku antar manusia. 5. H.A. Mustafa. H.A. Mustafa mengemukakan pengertian etika adalah ilmu yang menelaah suatu tingkah laku atau perbuatan manusia dari segi baik dan buruknya, dengan memperhatikan perilaku manusia tersebut sejauh yang diketahui oleh akal pikiran manusia. 6. Kabertens. Menurut Kabertens, pengertian etika yakni: pertama, etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Dengan kata lain, pengertian ini disebut juga sebagai sistem nilai di dalam hidup manusia, baik perorangan maupun bermasyarakat. 2. Etika berarti ilmu mengenai baik dan buruknya manusia. 3. Kemudian etika juga diartikan sebagai kumpulan nilai moral dan asas. 7. Profesor Robert Salomon. Menurutnya, etika adalah karakter atau kepribadian suatu individu atau hukum sosial yang mengendalikan, mengatur, juga membahas terkait perilaku individu. 8. Sumaryono. Sumaryono mendefinisikan etika sebagai studi yang membahas mengenai
suatu kebenaran dari tindakan atau perilaku manusia atas kodrat atau fitrah yang memang sudah melekat pada diri manusia itu. Ciri-ciri atau karakteristik etika. 1. Etika bersifat mutlak atau absolut. 2. Etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. 3. Etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. 4. Etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Macam-macam etika. Etika berdasarkan jenisnya. Menurut jenisnya, ada 2 jenis-jenis etika, diantaranya etika normatif dan etika deskriptif. Etika normatif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidup ini. Etika deskriptif. Etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu, serta apa yang individu itu kejar di dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Etika berdasarkan cakupannya. Menurut cakupannya, ada 2 jenis etika, yaitu etika khusus dan etika umum. Etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Sedangkan etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Etika berdasarkan lingkungannya dibagi menjadi 2, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Etika berdasarkan sumbernya. 1. Etika teologis. Etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama, juga kepercayaan suatu individu, tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Etika filosofis. Etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis. Fungsi etika. 1. Sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. 2. Guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk. 3. Guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. 4. Berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. 5. Berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. 6. Berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi. 7. Berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga kritis. Manfaat etika. 1. Etika bermanfaat sebagai penghubung antar nilai. 2. Etika bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. 3. Etika bermanfaat untuk menjadi individu memiliki sikap kritis. 4. Etika bermanfaat sebagai suatu pendirian dalam diri. 5. Etika bermanfaat untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturan. 6. Etika sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasan dalam dirinya. 7. Etika dapat membantu dalam menentukan pendapat. Moral. Secara umum, pengertian moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Pendapat lain mengatakan, arti moral adalah suatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental, yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur secara berinteraksi perbuatan, perilaku, dan ucapan antar sesama manusia. Dengan kata lain, istilah moral merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Pengertian moral menurut para ahli. 1. Maria Assumpta. Menurut Maria Assumpta, pengertian moral adalah aturan-aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. 2. Russell Swanburg.
Menurut Rusen Swanburg, arti moral adalah suatu pernyataan dari pemikiran yang berhubungan dengan keantusiasan seseorang dalam bekerja, di mana hal itu dapat merangsang perilaku seseorang tersebut. 3. Elizabeth B. Hurlock. Menurut Elizabeth B. Hurlock, pengertian moral adalah suatu kebiasaan, tata cara, adat dari suatu peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dalam masyarakat. 4. Maria J. Wantah. Menurut Maria J. Wantah, pengertian moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan dalam menentukan benar atau salah, serta baik atau buruknya suatu perilaku pada diri seseorang. Imam Sukardi. Menurut Imam Sukardi, pengertian moral adalah karakter yang didirikan sebagai sesuatu yang baik dalam masyarakat melalui nilai-nilai yang diterapkan bersama. 6. Sonic Craft. Menurut Sonic Craft, moral adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan tindakan seseorang yang dianggap baik atau buruk di dalam suatu masyarakat. Tujuan dan fungsi moral. Secara umum, tujuan dan fungsi moral adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengalaman nilai-nilai dan norma. Adapun beberapa tujuan dan fungsi moral adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. 2. Untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebijakan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi moral. 3. Untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. 4. Membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani, karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau kecewa. 5. Moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan, sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. 6. Moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan dalam setiap dorongan naluri dan keinginan atau nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi. Jenis dan wujud moral. 1. Moral ketuhanan. Moral ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan, religius, berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Wujud moral ketuhanan misalnya melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Contoh, menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, dan hidup rukun dengan yang berbeda agama. 2. Moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Wujud moral ideologi dan filsafat, misalnya menjunjung tinggi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Contoh, menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. 3. Moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Wujud moral etika dan kesusilaan, misalnya menghargai orang lain yang berbeda pendapat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contoh, mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu atau berpapasan. 4. Moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Wujud moral disiplin dan hukum, misalnya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh, selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya. Tanggung jawab keilmuan. Ilmu dan ilmuwan juga wajib menjawab dalam arti merespon dan memecahkan setiap masalah yang diakibatkan oleh ilmu maupun yang bukan disebabkan oleh ilmu itu sendiri. Tanggung jawab keilmuan dalam hal ini bukan merupakan beban, tetapi merupakan ciri martabat keilmuan dan ilmuwan itu sendiri. Konsekuensinya, semakin tinggi ilmu, maka semakin tinggi dan besar tanggung jawab yang diemban oleh ilmu, ilmuwan, dan lembaga keilmuan itu sendiri. Kadang-kadang tanggung jawab keilmuan tidak disebabkan oleh ilmu itu sendiri. Misalnya dalam hal menyelesaikan setiap persoalan kemanusiaan seperti bencana alam, keadaan alam yang kritis, konflik sosial, dan sebagainya.
tanggung jawab keilmuan bukan saja dalam arti yang normatif, misalnya berkaitan dengan aspek moral yang bersifat legalistik saja, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Misalnya, tanggung jawab keilmuan dalam menyelesaikan berbagai bentuk akibat perubahan sosial yang berdampak terhadap tatanan moral masyarakat. Jadi, tanggung jawab keilmuan juga memiliki arti mendudukkan manusia pada kedudukan martabat dirinya, sehingga di satu sisi tidak diperalat oleh ilmu dan ilmuwan demi mencapai prestisi dan supremasi ilmu. Di sisi lain, tanggung jawab keilmuan mesti didasarkan pada keputusan bebas manusia, sehingga melalui tanggung jawab keilmuan maka ilmu, ilmuwan, manusia, serta masyarakat dibebaskan atau dijernihkan dari berbagai pengaruh emosional, sikap curiga, dendam, buruk sangka, dan berbagai sikap irasional. Konsekuensinya, tanggung jawab keilmuan harus terus mengalir dari dalam lautan luas tindakan manusia, ilmuwan yang bertanggung jawab. Tanggung jawab keilmuan menyangkut baik masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Kenyataan tersebut telah banyak berpengaruh terhadap gangguan keseimbangan kosmos, seperti pembasmian kimiawi dari hama tanaman, sistem pengairan, keseimbangan jumlah penduduk, dan sebagainya. Hal itu juga menyangkut gangguan terhadap tatanan sosial dan keseimbangan sosial. Artinya, ilmulah yang telah mengemukakan bahwa tatanan alam dan masyarakat harus diubah dan dikembangkan, maka ilmu pula lah yang bertanggung jawab menjaganya agar dapat diubah dan dikembangkan dalam sebuah tatanan yang baik. Tanggung jawab keilmuan mana didasarkan pada kesadaran bahwa ilmu selalu merupakan sesuatu yang sifatnya masih belum rampung. Artinya, upaya keilmuan tidak dapat meniadakan tanggung jawabnya yang lama, tetapi selalu menampilkannya dalam kesegaran tanggung jawab yang selalu baru. Jadi, ilmuwan harus terbuka pada tanggung jawabnya yang baru, walaupun hal itu tidak pernah dialami oleh pendahulunya. Salah satu ciri pokok dari tanggung jawab keilmuan itu adalah sifat keterbatasan. Tanggung jawab keilmuan memiliki sifat keterbatasan dalam arti bahwa tanggung jawab itu sendiri tidak diadakan sendiri oleh ilmu dan ilmuwan sebagai manusia, tetapi merupakan pemberian kodrat. Sebagaimana manusia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri, tetapi menerimanya sebagai pemberian kodrat, maka demikian pula halnya ia tidak dapat menciptakan tanggung jawab. Manusia hanya menerima dirinya dan tanggung jawabnya, serta menjalaninya sebagai sebuah panggilan kodrati dan tunduk padanya. Konsekuensinya, ilmuwan sebagai manusia tidak bertanggung jawab atas tanggung jawab keilmuannya, sebab manusia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kenyataan mengapa ia bertanggung jawab, sebab hal itu merupakan tugas yang diterima dan dijalani atas dasar pemberian kodratnya. Manusia tidak bertanggung jawab pada tanggung jawab, tetapi ia menerima tanggung jawab itu sebagaimana adanya dan menjalaninya dengan segala keterbatasannya.